Apa sih hak orang tua terhadap anaknya, Ustaz Korea? Pertama, nah ini materi saya. Apa yang mesti kita lakukan terhadap orang tua kita kalau dia sudah tua? Yang pertama adalah at-ta'am ini aja. Berikan makanan yang lezat untuknya ketika dia butuh makanan. Berikan yang terbaik kepadanya. Setiap kita pasti tahu apa kesukaan emak bapak kita, betul nggak? Benar nggak? Ini haknya. Masih ingat nggak waktu kecil di kampung dulu? Saya masih ingat tetangga saya, ya, suaminya sudah meninggal, anaknya 7, kayak gini, 7 botak-botak kepalanya semua, ya, 7 orang, ya, susun paku. Suami meninggal pula, saking pengen membahagiakan anaknya, bikin telur dadar, Bu, ya, bikin telur dadar, ya, telur dadar itu dipotong 7. Sudahlah telur dadar dipotong 7, ya, dikasih ke anak satu-satu, makanlah, kau jadi pengacara di sana, makanlah, kau jadi pengusaha sawitnya, makanlah, kau jadi anggota dewan, makanlah, kau jadi ustaz, makanlah, kau jadi dosen, makanlah, kau jadi polisi, makanlah, kau jadi tentara. Dikasih anaknya 7 telur dadar yang dipotong. Masih tak kecil. Saya tetangga pernah begitu. Ketika salah satu anaknya mengatakan, "Mak mana? Buat mak mana?" Mak udah kenyang, mak gak lapar nak. Demi Allah saya sampaikan, tahukah Bapak Ibu, makhluk manusia yang paling berdusta di dunia ini siapa? Ibu, emak. Tahukah Bapak Ibu, siapakah makhluk manusia yang paling pembohong di dunia ini? Emak. Dia tidak mau mengatakan walaupun 2 hari, 3 hari dia belum makan. Demi anak-anak yang membesarkan, dia katakan pada wajahnya pucat, 2 hari belum makan. Emak udah kenyang, makan. Yang penting kau besar, yang penting pada besar, nanti bela emak. Tolong jaga emak kalau sudah tua. Kau harus sehat, nggak boleh sakit. Emak gimana? Emak udah kenyang. Emak sakit? Enggak, emak sehat, emak sehat, emak sehat. Demi Allah saya sampaikan. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kisah tadi. Ya, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada ibu bapak kita? Saya masih ingat di Jakarta, di Ciputat, ada seorang emak yang sudah katakanlah pikun, bilang hari hujan Pak. Bilang kepada anaknya, "Nah, mak pengen request es cendol. Hari hujan. Ada nggak jual es cendol? Ada nggak? Nggak ada. Tapi anak yang soleh, bapak ibu pasti mengatakan, siap, akan aku carikan es cendol walaupun hari hujan. Kalau tidak ada di pasar Pantai Raja, di Teratak Bulu pasti ada. Nggak ada di Teratak Bulu, pasti ada di Pekanbaru, Plaza Sukaramai. Nggak ada di Plaza Sukaramai, di Pasar Padang hari Selasa. Nggak ada juga Rubio hari Kamis. Nggak ada juga Kuo hari Selasa. Sampai dia berputar demi membahagiakan emaknya. Kalau anaknya soleh, sampai dia pulang tidak membawa es cendol. Akhirnya apa? Karena dia pengen membahagiakan emaknya, dia bikin sendiri. Mak, alhamdulillah dapat. Tapi kalau anak nggak soleh, ketika emaknya minta, "Nah, hari hujan ya?" "Iya mak." "Mak pengen es cendol nak." "Gila mak." Pasti begitu. "Gila mak kok. Ayo hujan, minta es cendol. Mana ada?" Kan gitu. Dibilang gila mak. Kurang ajar nanya. Kurang ajar nggak? Dia lupa. Padahal ini adalah hak orang tuanya untuk minta kepadanya, apalagi dia sukses di Pantai Raja. Mohon maaf, saya cerita aja lah biar lebih yakin. Dulu di dalam riwayat yang sahih, di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril. Simak dengan iman. Apa kata Nabi Musa? "Ya Jibril, siapa temanku dalam surga?" Allah. Ini pertanyaannya agak aneh. Siapa temanku dalam surga? Malaikat Jibril. Jibril nggak bisa menjawab. Jibril mengadu kepada Rabbnya, kepada Allah. Turun Jibril langsung membisikkan kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, Allah memberikan kabar kepadaku temanmu dalam surga seorang pemuda." Dengarkan, bujang lapuk. Bukan ustaz. Temannya Nabi Musa dalam surga bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai. Dengarkan, ini serius. Apa kata Jibril? Temanmu dalam surga seorang pemuda penjual daging. Allahu Akbar. Pemuda penjual daging di pasar, namanya Fulan bin Fulan. Ciri wajahnya begini-begini, ada telar di pipinya. Itulah temanmu dalam surga.
Penasaran Nabi Musa alaihissalam. Beliau pergi ke pasar Bapak Ibu. Ditengok di pojok, di los daging, ada pemuda di pojok, mirip wajahnya sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan Jibril. Beliau bertanya, namamu Fulan bin Fulan? Betul Tuhan. Kamu begini-begini? Iya Tuhan. Ini daging kenapa digantung? Kok ada yang dibawa dan digantung? Oh Tuhan, ini daging yang digantung buat emakku. Dengar kan? Ini daging yang digantung tidak aku jual. Ini buat emakku, daging yang paling lezat. Yang dibawa aku jual. Singkat cerita, daging habis. Temannya belum habis. Dia mau pulang dengan gembira bahwa daging yang digantung. Tapi ketika dalam perjalanan, apa kata Nabi Musa? Anak muda, aku boleh ikut ke rumahmu? Apa jawaban anak muda ini? Silakan Tuhan. Rumahku beralaskan padang pasir. Rumahku tidak ada marmer seperti ini. Rumahku biasa. Aku tidak orang kaya. Gak apa-apa. Aku pengen ke rumahmu. Penasaran Nabi Musa. Apa amalan anak muda ini sampai dia menjadi temanku dalam surga? Kata Nabi Musa dalam hatinya. Sampai di rumah anak muda ini dibuka pintu. Emaknya sudah tua, kalau bahasa kita umur 80 tahun. Di atas kursi. Emaknya tua sambil tersenyum. Nah, dah habis dagingnya. Udah mak, ini daging paling lezat. Buat emak, kita makan siang hari ini bersama. Setelah itu Nabi Musa disuruh duduk di samping emaknya. Setelah itu dia mengatakan, mak, tunggu, aku mau masak dulu. Tuhan, silakan duduk di samping emakku. Anak muda ini masak Bapak Ibu. Dia masak, aromanya lezat, semerbak, tercium oleh Nabi Musa dan orang tuanya, emaknya. Apakah pakai Royco, Ajinomoto, nggak tahu. Yang jelas lezat, dicium aroma lezat, apalagi dimakan. Selesai masak, dimasukkan nampan. Kalau bahasa kita hari ini piring, dibawa kepada orang tuanya, emaknya. Apa kata anak muda ini? Ma, sudah masak. Aku mau menyuapimu makan. Allahu Akbar. Simak dengan iman. Hei, yang perempuan. Hei, yang laki-laki. Ketika dia menyuapi maknya makan, Nabi Musa duduk di sampingnya melihat sinetron ini, adegan ini. Disuapi maknya makan tersenyum. Disuapi lagi, sampai habis dagingnya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Ibu tadi mengangkat tangannya Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh maknya saat itu? Ya Allah, ini anakku hari-hari menyuapi aku makan. Pagi tadi sebelum berangkat jualan daging, dia menyuapi aku makan. Hari ini siang, dia menyuapi aku makan lebih lezat dari pagi tadi. Nanti malam, anakku ini menyuapi aku makan lagi. Ya Allah, Allahumma ja'al ibni jadi sepusa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini yang sering menyuapi aku makan hari-hari temannya Nabi Musa dalam surga. Kaget Nabi Musa, terkejut Nabi Musa, heran Nabi Musa. Dibisikkan di telinga anak muda, ini doa ibumu. Iya Tuhan. Ini doa ibumu. Iya Tuhan. Setiap habis aku berikan makan, aku suami makan, dia angkat tangan. Dia berdoa, doanya apa? Allahumma ja'al ibni jadi satu fil jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jadikan anakku ini temannya Nabi Musa dalam surga. Sampai Nabi Musa mengatakan, anak muda, kau kenal aku enggak? Enggak Tuhan. Ibumu? Ibu saya juga enggak kenal Tuhan. Kamu tahu enggak aku siapa? Enggak Tuhan. Akulah Musa alaihissalam. Ibunya terbelalak. Ibunya terkejut, air mata bercucuran, air mata kebahagiaan. Sampai dia mengatakan, ya Allah, kami mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Dia datang yang aku minta. Perhatikan, dipeluk oleh anak muda ini Nabiullah Rasulullah Musa alaihissalam. Hanya gara-gara menyuapi emaknya makan. Hanya gara-gara menyuapi emaknya makan, ternyata Allah berikan kemuliaan. Apa itu? Nanti dia bersama Nabi Musa alaihissalam dalam surga. Pertanyaannya, sudahkah kita menyuapi emak kita makan? Sudahkah kita memberikan terbaik kepada emak kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Pergi ke pasar, emak kita minta cendol, minta ketoprak, minta apalagi lontong, atau minta apa makanan enak. Sudahkah kita berikan, kita sisihkan setiap minggu? Nah, ini berikan haknya. Kalau ingin mulia hidup kita, kalau ingin bahagia kita, walaupun wabah virus corona datang sampai ke sini, tapi kalau orang tua kita muliakan Pak, nggak akan miskin kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ini kalau sudah kan cendol, saya cendol dapat pula cendol kelapa apa cendol?
Nah, berarti dikabulkan doa kita. Alhamdulillah. Kita juga konsentrasi saya ceramah. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, sebelum saya lanjut, saya mau pertanyaan dulu. Anak bisa jawab di tangan. Laki-laki dulu. Laki-laki. Ingat, yang bisa menjawab 50.000. Ya. Siapakah nama asli Ustadz Oren? Nunjuk tangan. Ini. Yang perempuan. Enggak. Kita sedang tadi. Yang perempuan. Iya, sayang. Orang. Masuk TV. Sini dulu. Ya, alhamdulillah. Siapa namanya saya? Narlis Najak. Nama kamu siapa? Nanda. Anak ke? 3. Alhamdulillah. Orang tua masih ada? Masih. Keduanya? 1. Siapa? Ibu bapak? Bapaknya? Oh, alhamdulillah. Walaupun bapak tiri itu bapak kita juga, ya harus saya. Alhamdulillah. Siapa nama Ustadz Oren? Narlis Nazar, betul? Betul? Alhamdulillah. Takbir. 50.000. Dipotong. Alhamdulillah. Ya, itu uang 50.000 untuk setahun. Ya, belikan kalender 2021. Setahun ini. Ya. Lanjut. Makanya dengarkan Ustaz, jangan ngomong. Yang perempuan juga dengarin satu nama. Jangan ngomong. Nanti masih ada pertanyaan. Ya. Hak orang tua yang pertama adalah memberikan makanan yang terbaik kepadanya. Kisah Nabi Musa, bawa pulang, ceritakan kepada anak-anak kita, ceritakan kepada tetangga kita yang hadir malam ini di Masjid Nurul Iman. Kalau ingin mulia, kalau ingin di surga, begitulah bagian orang tua. Yang kedua, apa hak orang tua itu Ustaz Oren terhadap anaknya? Yang kedua adalah al-khidmatu ihtaja, melayani orang tua, memberikan yang terbaik pelayanan ketika butuh pelayanan. Contoh, ya masih ingat waktu kecil dulu kita dilayani oleh bapak kita. Masih ingat ketika kita pergi ke sawah, ya saya punya sawah dulu di kampung. Ketika kita umur 3 tahun, lagi cerewet-cerewetnya kayak anak-anak yang kecil yang jalan, yang imut-imut tadi itu, ya. Dia orang yang paling tidak punya dosa. Mau ngapain itu terserah, mau guling-guling terserah. Yang penting happy. Dia adalah ratu dan raja, betul nggak? Benar nggak? Pernah nggak kita membayangkan ketika duduk di depan rumah dengan bapak kita, ketika itu ada burung lewat, apa kata anak umur 3 tahun yang imut-imut ini? Pak, itu apa Pak? Burung saya. Yang itu Pak, burung cinta. Yang itu satu lagi, burung. Yang itu, ini gemes burung. 1000 kali kita bertanya Pak, jawabannya Pak? Jawabannya Pak? Burung. Pantat kita dicubitnya, pipi kita, ini gemes. Dia tidak pernah bosan, jenuh menjawab. Dia tetap menjawab. Begitulah orang tua kita. Bagaimana dia membahagiakan kita di masa kita kecil dulu. Sekarang saya balik Bapak Ibu. Orang tua kita rindu dengan kita di Pantai Raja ini. Dia dari kampung, dari Medan. Dia dari kampung, dari Jawa.
Dia dari kampung, dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Dia datang ke Pantai Raja pengen jenguk cucunya, pengen jumpa anaknya, rindu. Ini bapak ibu sudah tua, dia pengen lihat cucunya di Pantai Raja. Dan ternyata ketika sampai di rumah anaknya yang megah, yang besar, suatu hari anaknya duduk depan rumah dekat sawitnya. Dan ketika itu anak ini lagi megang handphone. Dan ketika itu si bapak keluar kamarnya, si istri masih di kamar. Dia duduk di samping anaknya yang luar biasa, pengusaha hebat ini. Setelah itu sambil tersenyum melihat anaknya. Hebat anakku di Pantai Raja, sudah kaya dia. Karena kesibukannya dengan handphonenya, pengen ngobrol tidak sanggup. Ternyata bapak yang pikun ini lihat burung juga. Di depan ada kolam ikan, ada bunga, lewat burung. Nah, itu apa nak? Apa jawaban anak ini Pantai Raja yang kaya yang hebat ini? Itu burung pak. Ditanya lagi yang lewat, itu apa nak? Burung. 2 kali menjawab, ngegas. Ditanya lagi, itu nak yang terbang satu lagi? Burung, menjawab burung. Bertanya lagi, ini utang orang digaji sawit ini belum lunas di karyawan. Bertanya enggak? Dibentak bapak. Baru 3 pertanyaan. Dibentak, demi Allah saya sampaikan bapak ibu. Membentak orang tua itu lebih menyakitkan daripada melahirkan kita bersibahkan darah. Hati-hati kan ya? Hati-hati. Dia tersentak, dia terkejut. Dia ingat masa kecil kita bertanya umur 3 tahun. Tidak pernah dia berkeluh kesah. Dia jawab dengan sabar. Tapi baru 3 kali pertanyaan kita, bentak dia. Dia pergi ke kamar, dia bangunkan istri. Ma, sayang, istriku, kayaknya anak kita gak suka sama kita. Kita pulang lagi ke Medan, ke Jawa. Kayaknya gak suka anak kita dengan kita. Dibentaknya aku tadi sama dia. Kaget dan untung jantungnya gak copot jantung. Akhirnya masukkan pakaian dalam koper, dalam tas kita, istriku. Ketika keluar rumah, apa yang dilakukan oleh bapak ini? Anaknya masih sibuk dengan handphone. Nah, ya apalagi pak? Bapak dan ibu pengen pulang. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Boleh enggak kami pinjam uang 300.000 nak? Apa jawaban seorang anak yang soleh? Pinjam uang, nanti saya tanya dulu dengan istri ya. Ada nggak suami kayak gitu di sini, Pak? Ada nggak? Ada nggak? Di Bogor banyak. Ya, saya bercanda ya. Gara-gara uang 300.000, hanya minta untuk ongkos pulang kampung. Jawabannya apa? Nanya bini dulu. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kalau ada anak seperti ini di Pantai Raja, saya bersumpah di Masjid Nurul Iman tidak akan berkah hidupnya. Suaminya berselingkuh, istrinya suka berondong, anaknya pasti bermasalah. Kenapa? Orang tua. Orang tuanya sudah dibentak, orang tuanya sudah membesarkan, berjuang, berkeringat untuknya. Apa yang terjadi? Dia lupa untuk melayani terbaik untuk orang tuanya. Masih ingat? Ada yang pernah dengar cerita Wais Al-Qarni? Ada yang pernah dengar cerita Wais Al-Qarni? Pernah dengar ceritanya? Wais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad. Wais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Melalui malaikat Jibril diberitahu, hei Umar dan Ali, hei sahabatku Umar dan Ali, pergi ke Madinah, jumpai anak muda namanya Wais Al-Qarni, minta doanya. Doanya pasti dijabah, ada tanda di punggungnya. Minta doanya, apapun yang dia minta pasti dikabulkan Allah. Padahal Wais Al-Qarni tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad. Kalau dia minta, umpama minta beli mobil, saat itu mungkin datang. Minta punya istri, datang. Minta lagi istri, datang. Minta lagi istri, datang. Minta anak, jadi. Minta apa aja, pasti dikabulkan. Heran Nabi Umar dan Ali heran, kenapa harus minta doa ke anak muda? Nah, dengar dia berapa? Anak muda lagi nih. Anak muda lagi, serius. Anak muda, hebat anak muda itu. Di zaman itu, Rasul menyuruh datangi anak muda Umar Ali, minta doanya pasti dikabulkan. Pertanyaannya bukan itu. Apa amalan Wais Al-Qarni kok sampai doanya pasti dikabulkan oleh Allah? Ini intinya. Apa amalannya?
Saya mau cerita. Wais Al-Qarni ini adalah anak pemuda Yaman. Di Yaman itu ada suatu negeri kampung. Di kampung itu ada 2 orang yang belum berangkat haji karena miskin. Siapa dia? Emaknya Wais Al-Qarni dan Wais Al-Qarni. Karena ada uang. Akhirnya emaknya suatu hari sudah tua renta, sangat tua. Apa katanya kepada anaknya? Wais, emak pengen haji tahun ini. Kayaknya umur mak pendek nah. Kayaknya mak mau mati nah. Perasaan mak pasti mati sebentar lagi. Sebelum mak mati, tolong bawa mak ke Mekah. Mak rindu Ka'bah. Mak pengen mencium Hajar Aswad. Mak pengen sholat di negeri Hijr Ismail. Mak pengen sholat di samping makam Ibrahim. Tolong nak bawa mak ke Baitullah. Apa jawaban anak soleh ini? Pak, anak muda yang aku dengerin. Apa jawaban anak muda ini? Wais Al-Qarni. Siapa? Tahun ini kita berangkat haji. Aku akan kumpulkan uang. Aku akan cari kayu bakar dan ngembala domba dan unta. Setelah uang terkumpul, aku akan beli unta. Singkat cerita, akhirnya uang terkumpul, unta nggak terbeli karena mahal. Yang dia beli apa? Bayi domba. Diapain oleh dia bayi domba, Bapak Ibu? Digendong oleh Wais Al-Qarni naik bukit 11 kali bolak-balik. Sampai orang kampung bilang apa? Ini anak muda gila. Seharusnya domba itu digiring, bukan digendong. Tapi Wais enggak, digendongnya bayi domba itu 11 kali bolak-balik setiap hari naik bukit. Singkat cerita, sampailah beberapa bulan, bayi domba menjadi bapak domba. Lebih berat dari emaknya. Ternyata Wais Al-Qarni latihan agar bisa menggendong emaknya ke Mekah dari Yaman. Musim haji datang. Apa kata Wais? Mak, tahun ini kita berangkat. Mana untanya nak? Punggungku. Engkau akan aku gendong sampai ke Mekah. Apa kata orang kampung saat itu, Bapak Ibu? Gila kamu Wais. Tahukah engkau Yaman Mekah itu jauh? Yaman Mekah itu Jakarta, Semarang, Surabaya. Ini padang pasir yang kau lewati. Siangnya menggelegar panas, pecah kepala makmu. Malamnya dingin menusuk dalam sumsum. Bisa-bisa paru-paru makmu basah, mati membeku. Apa jawaban maknya? Nah, jangan dengarin orang kampung ngomong. Mak dari Ka'bah. Mak pengen haji. Jangan dengarkan nak. Musim haji datang. Di sebelah kanan pakaian, di sebelah kiri makanan. Digendongnya emaknya. Akhirnya emaknya mengatakan, orang kampung mencemooh menghinanya. Apa kata emaknya? Nah, angkat tangan. Kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'matal mulk la syarika lak. Mereka berangkat satu malam, terkelupas punggungnya Wais Al-Qarni, darah bercucuran. Malamnya kering, besok terkelupas lagi, malamnya kering. Emaknya lapar, disuapi makan di tengah jalan. Emaknya buang air besar, dibersihkan kotorannya. Pemuda, pemuda, ini pemuda. Ya, emaknya buang air besar, dibersihkan kotorannya. Emaknya lapar, disuapi makan. Digendongnya emaknya tertidur siang malam berminggu-minggu, bahkan ada dalam riwayat berbulan. Sampai dari depan Ka'bah, emaknya tidak bergerak beberapa jam, wajah pucat. Wais menangis di depan Hajar Aswad. Ya Allah, jangan ambil nyawa ibuku, emakku sebelum kami menunaikan ibadah haji. Tolong ya Allah. Bergerak orang tua itu. Emaknya bergerak di punggungnya. Dia terkejut. Alhamdulillah. Emaknya pun kaget. Di mana kita nak? Di mana kita nak? Kita depan Ka'bah, mak. Kita depan Ka'bah. Iya, mak. Kita tawaf nak cepat nak mak mati nanti. Mereka tawaf 7 kali labbaik Allahumma labbaik. La syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'matal lak wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Anakku ya Allah, membawa aku haji ya Allah. Anakku Wais Al-Qarni, aku tahu berdarah punggungnya. Dia tidak merasakan, aku melihatnya ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkan anakku. Berputar sa'i, Safa Marwah, lempar jumroh sampai terakhir tahallul. Selesai ibadah haji. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Emaknya Wais Al-Qarni. Tahukah Bapak Ibu? Dipegangnya pipi anak, dipeluknya, diciumnya. Terima kasih nak, kau sudah menggendong mak dari Yaman ke Mekah. Mak sudah selesai menunaikan ibadah haji. Kau adalah anak yang mulia, anak yang soleh. Mak bahagia punya anak sepertimu.
Seandainya hari ini mak dicabut nyawanya, mati hari ini, mak ikhlas karena sudah punya anak yang soleh sepertimu. Air mata wais ini berlinang di peluknya maknya. Enggak, mak harus hidup. Kita harus kembali ke Yaman. Kita harus kembali ke kampung. Aku ingin bahagia dan melayani apapun yang mak minta kepada aku. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya, sudahkah kita menggendong mak bapak kita? Sudahkah kita menggendongnya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepadanya? Sudahkah kita berniat untuk memberangkatkan orang tua kita haji? Nggak usah haji, umroh. Sudahkah kita bayar DP untuk orang tua kita berangkat umroh? Inginkah mulia kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah, permintaan kita dikabulkan? Makanya ya bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua, pulanglah. Bapak saya sudah meninggal. Saya tidak sempat melihat beliau ketika kematiannya di Jakarta. Saya tugas di Pekanbaru. Yang masih punya orang tua, pulanglah malam ini, ambil tangannya, sujud kepadanya, basuh kakinya, kalau perlu minum airnya, agar keberkahan. Yang masih punya hutang banyak demi Allah. Demi Allah, pulang dari sini, telepon orang tuanya kalau di kampung, bilang, sampaikan apa hajat kita dan berikan yang terbaik kepadanya. Allah akan kabulkan doa kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya tidak bercanda ini, serius. Dan ini yang saya ceritakan, dua pemuda hebat ini. Kenapa? Karena menghargai, memuliakan orang tuanya, Allah berikan kelebihan dalam hidupnya. Dan saya ingin Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang masih punya orang tua, pulang dari sini, bahagiakan orang tuanya, berikan yang terbaik kepada orang tuanya. Demi Allah, jangan sakiti orang tua kalian. Ridho Allah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi ayah bunda yang masih punya orang tua, yang kedua adalah berikan yang terbaik kepadanya, layani orang tua kita. Banyak lagi sebenarnya yang mau saya sampaikan. Waktu juga yang berbicara, karena ada adik saya komunitas yang mengaji akan menyampaikan sesuatu yang bermakna, yang jelas. Anak-anakku, kalian seperti ini, kalian akan sukses. Syaratnya yang pertama, jangan sakiti orang tua kalian. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang perempuan juga. Yang kedua, kalau ingin kalian memasukkan orang tua kalian ke surga, kalian harus dekat dengan Al-Quran. Kalau perlu kalian semua yang hadir ini, ada MPA di sini, guys. Kalau perlu kalian hafal Al-Quran. Anak-anak yang menghafal Al-Quran, dia bisa memberikan syafaat 70 orang keluarga besarnya. Sudah pasti ayah dan ibunya, ya. Sudah pasti ayah dan. Makanya kalian harus hafal Quran minimal juz amma, ya. Yang perempuan juga, dengarin anak-anakku, kalian harus dengan Al-Quran ini yang menyelamatkan kalian nanti. Makanya kalau seandainya sudah terlanjur tua dan jarang baca Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya berikan Al-Quran ini, wakafkan untuk anak-anak yatim, rumah tahfiz. Pahalanya, transfernya tetap berjalan kepada kita, dan kita pun mendapatkan syafaat dari mereka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mohon maaf saya sampaikan, hidup ini tidak lama Bapak, Ibu. Hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar. Apapun yang kita lakukan hari ini akan berputar dengan cepat. Ini saya lihat wajah-wajah umur 40 tahun ke atas, yang di luar juga, betul nggak? Benar nggak? Orang kalau sudah berumur, Pak, mohon maaf saya sampaikan, di dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Tulis di wall Facebooknya, dunia bukan tempat kita tinggal. Orang Pantai Raja, dengerin biar sadar kita. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Setuju nggak? Setuju nggak? Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Pertanyaannya, kalau sudah meninggal, apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Yang kita banggakan anak-anak soleh dan soleh, anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Ini malam ini, ya, mari minimal Bapak Ibu sambil makanan berjalan, walaupun hilang konsentrasi kita semua dan juga saya, yang jelas minimal yang ada di Masjid Nurul Iman malam ini, minimal saya doakan yang berwakaf satu saja, Allah lunasi hutangnya.
Amin. Allah kembalikan suaminya kepadanya. Amin. Suaminya jujur kepadanya. Mohon maaf ibu, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Oh, apa yang ibu tonton di Indosiar dari pagi sampai malam itu kisah nyata, bukan bohongan itu. Itu bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul. Itu kisah nyata. Begitulah kami suami, pembohong, pendusta. Kalau dibuka WA-nya pasti ada WA dari janda banyak. Halo, halo. Bagaimana supaya suami kita selamat? Yuk, malam ini wasilah wakaf Al-Quran 1 saja, 100.000. Mudah-mudahan suami kita kembali ke rumah dan dia tidak pindah ke lain hati, apalagi ke lain body. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Naumiru manazilakum bitilawatil Quran. Cahaya rumah tangga kalian dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Artinya apa? Berubah. Yang rajin baca Quran bercahaya. Makanya saya pesan ibu-ibu, bapak-bapak juga minimal kita mau mati nih, minimal sehari baca Quran minimal 2 halaman. Minimal. Ya, kalau ingin selamat. Rumah yang tidak pernah baca Quran berarti rumahnya adalah bagaikan kuburan. Berarti kuburan berarti orang yang di rumah itu sudah mati semuanya. Semati Pak. Ya. Apa yang kita cari Pak? Dunia ini kalau apa Pak? Apa yang kita makan busuk. Betul nggak? Betul nggak? Apa yang kita pakai lapuk. Apa yang kita simpan rebutan anak kita wali waris. Tapi apa yang kita infak sedekahkan, itulah yang memberikan cahaya kuburan kita. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu, Ustaz Nopri atau Buya Heri atau Ustaz Sartuni silakan. Ya, saya berharap malam ini semuanya minimal berwakaf, minimal ya. Boleh 30 Al-Quran 3 juta, boleh 20 Al-Quran 2 juta, boleh 10 Al-Quran 1 juta, boleh 5 Al-Quran 500, boleh 1, 2, 3 Al-Quran. Silakan ayah bunda yang pengen bantu. Alhamdulillah kemarin di Masjid Anizam Haji Dayat Regar 40 Al-Quran, beliau belum yang lainnya. Karena transit di sana ramai juga alhamdulillah. Ini silakan, saya juga bangga dengan mereka ini, karena mereka yang membawa saya. Saya bersyukur ada anak muda seperti ini. Mereka tidak ingin di Riau ini buta aksara Al-Quran. Semua anak-anak wajib bisa baca Al-Quran. Mari dukung mereka. Kami MUI pusat, MUI daerah mendukung apa yang mereka lakukan. Tiap bulan mereka memberikan informasi kepada kami. Insya Allah sampai ya wakafnya. Silakan Buya Heri.